Sahabat Sate Malam, firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama terambil dari Mazmur pasal 28. Saya baca pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Tuhan, perisaiku dari Daud. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini, renungan kita malam hari ini, saya berikan satu tema, yaitu Tuhanlah perisai dan sumber kekuatan kita. Tuhanlah perisai dan sumber kekuatan pada kita. Saudara-saudara, kata perisai kalau di dalam peperangan itu adalah salah satu pelengkap di dalam senjata perang yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi dari serangan panah ataukah serangan yang lain yang bisa dipakai oleh para prajurit. Namun di dalam pembacaan ini kemudian mau menggambarkan kepada kita bahwa Daud menyuarakan bahwa ketika Tuhan menjadi perisai, artinya menjadi pelindung, menjadi penjaga dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan di dalam menghadapi peperangan, dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan masalah. Dialah sumber kekuatan, Dia adalah perisai yang akan menyelamatkan, menolong, menopang dan menjauhkan kita dari segala macam bahaya. Dan sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud mengajak kita untuk selalu bersukacita, mengangkat pujian kita dengan penuh rasa syukur setiap kali kita merasakan dan mengharapkan segala macam pertolongan daripada Tuhan. Mungkin pernah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak berani mengambil resiko ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tanggung jawab. Mungkin kita mengelak, mungkin kita mengambil alasan bahwa saya tidak dapat melakukannya, atau saya tidak berani mengambil resiko, atau saya takut untuk melakukannya. Padahal ini sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Pesimis seperti ini mau memberikan kepada kita bahwa ketika hal itu terjadi, sebenarnya kita sadar bahwa kita ini memang terbatas. Tapi di lain sisi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melupakan kunci utama, yaitu Tuhanlah sumber kekuatan yang akan memampukan kita dalam segala keterbatasan kita. Dalam menjalani kehidupan ini, sesibuk apapun kita, dalam begitu macam hal yang kita kerjakan hari ini, atau perjalanan yang kita jalani kemanapun kita pergi hari ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlalu sibuk sehingga Ia meninggalkan kita. Bahkan ketika kita berada dalam kesulitan yang sesulit apapun, dalam segala pergumulan atau aktivitas apapun yang kita kerjakan, Tuhan tidak pernah menutup mata dan menolak kita untuk menjaga kita dan melindungi kita. Dialah perisai bagi kita. Dialah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita melalui janji dan perintah-Nya. Di dalam ketakutan dan kegentaran kita akan apapun yang sedang maupun yang akan kita alami, satu pesan, maukah kita memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semuanya itu?
Maukah kita mengarahkan pandangan kita kepadanya, sumber kekuatan kita itu? Kekuatan yang akan kita peroleh apabila kita memegang teguh janji Tuhan dan juga memegang teguh perintah Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Maka kita akan memperoleh kekuatan yang dari asalnya daripada Tuhan. Dan jangan lupa, ketika kita sudah mendapatkan pertolongan, kasih sayang, perlindungan daripada Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepadanya. Mari kita memuji Dia. Mari kita mengagungkan Dia dalam segala keterbatasan kita, dalam segala persoalan yang kita hadapi. Ketika Dia mengangkat kita keluar dari berbagai macam pergumulan ini, itu menandakan bagi kita bahwa Tuhan tidak menutup mata melihat keadaan kita. Jadi kalau saudara-saudara saat ini ada yang mencari perisai atau mencari kekuatan, letakkan perisai itu di dalam Tuhan. Letakkan kekuatan yang kamu cari itu sumbernya dari Tuhan. Karena ketika perisai itu adalah Tuhan, dan ketika kekuatan yang kita harapkan dalam keterbatasan kita adalah asalnya daripada Tuhan, yakin dan percaya, semua yang menjadi beban pergumulan kita akan kita hadapi dengan sukacita karena bersama dengan Tuhan. Kita akan hadapi semuanya itu dan terasa ringan, terasa lega, karena ada naungan kasih kuasa Tuhan beserta kita, melindungi dan menjaga kita. Sehingga dalam menghadapi semuanya itu, kita dimampukan menjadi pemenang. Sebelum kita tidur malam hari ini, kita renungkan kembali panjang hari ini, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, dan apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Jangan hanya banyak menuntut hak kepada Tuhan, sedangkan kewajiban kita kepada Tuhan kita lupakan. Kewajiban kita kepada Tuhan adalah melakukan perintah-Nya, melakukan janji-janji, dan senantiasa setia dalam melakukan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau menjadi umat Tuhan, yang mau berpegang teguh pada firman Tuhan dalam menjalani hidup ini. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kini kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami rasakan. Ada begitu banyak hal yang kami jalani, kami lalui, dan kami perbuat. Semuanya ini memungkinkan bagi kami ya Tuhan untuk mengetahui bahwa semuanya itu kami dapat lalui karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan bisa sampai pada jam ini. Tanpa kasih sayang Tuhan, kami tidak akan bisa sampai untuk peristirahatan pada malam hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, terima kasih untuk kasih sayang. Kami serahkan malam hari ini peristirahatan kami kepada. Kami mohon Bapa Engkau menjaga dan melindungi kami seperti perisai yang akan menaungi kami, menjauhkan kami dari susah mara bahaya, supaya susah mara bahaya tidak masuk ke dalam rumah kami, tidak masuk menghampiri kami, atau membuat kami gelisah di dalam peristirahatan kami. Dan saudara-saudara kami yang terbaring karena penyakit, mohon hadir Tuhan juga menjadi perisai bagi mereka, sumber kekuatan dan pertolongan, supaya mereka dimampukan untuk menghadapi dan melawan penyakit yang ada pada dirinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka menjalankan roda pemerintahan menurut kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga masyarakat, bangsa dan negara ini menjadi aman dan tentram karena kemurahan kasih sayang Tuhan yang terjadi di dalam. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya kepada-Mu, karena kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Dalam anak Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah doa permohonan kami Tuhan, setiap doa yang kami panjatkan kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa kami. Haleluya, dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.